Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mendapatkan keluhan dan masukan dari masyarakat petani ataupun peternak ayam petelur. Nah, ini ada hubungannya dengan masalah terkait dengan MBG dan SPPG. Di kita ini sudah ada beberapa, ada 7 SPPG ada lagi beroperasi. Nah, lalu kemudian tujuan utama daripada program Bapak Presiden ini terkait dengan makan bergizi gratis, lalu kemudian ada SPPG-nya adalah agar supaya ada perputaran atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah desa dan kecamatan, di mana niat beliau, nawati beliau bahwa dengan perputaran itu sumber bahan baku baik itu telur, ayam potong, sayur-sayuran dan buah-buahan, kemudian juga ikan itu diadakan langsung oleh di mana tempat SPPG itu beroperasi. Itu yang utama. Nah, kenyataannya banyak SPPG kita di Kolaka Timur ini mengambil telur misalnya dari luar, dan hari ini harga telur kita di Kolaka Timur itu jatuh. Ini merugikan peternak kita. Oleh karena itu saya hari ini bertanya kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kolaka Timur, Ibu Idarwati, Ibu Dr. Idarwati, terkait dengan ada berapa SPPG di Kabupaten Kolaka Timur dan bagaimana sebenarnya SPPG ini menjadi bagian daripada pusat perputaran pertumbuhan ekonomi di desa-desa dan di kecamatan setempat, agar supaya masyarakat itu tingkat kesejahteraannya meningkat dengan adanya bahan-bahan baku yang diadakan dari mereka, karena kebutuhan SPPG ini, setiap SPPG ini besar sekali. Nah, ternyata sampai hari ini masih mengambil dari luar. Nah, inilah kemudian saya bertanya kepada Ibu Kadis Ketahanan Pangan agar supaya menjawab pertanyaan saya, termasuk yang kedua keluhan masyarakat, agar supaya pemerintah turun tangan mengintervensi SPPG itu agar supaya mengambil bahan-bahan baku dari wilayah atau daerah setempat di mana SPPG itu berdiri dan beroperasi. Saya tunggu jawabannya Ibu Kadis. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dewan. Ya, mohon maaf baru saya buka, baru selesai saya meeting. Jadi SPPG yang sudah jalan di Kabupaten Kolaka Timur ini yang masuk aglomerasi sudah 7 ya. Jadi yang pertama di Mokupa, kemudian yang kedua di Ladongi Welala, kemudian yang ketiga di Mowewe, yang pertama Mokupa, kedua di Welala, ketiga Ladongi, keempat Mowewe, kelima Woiha, keenam Lalolae, dan ketujuh di Tirauta kemarin di Andi Rasbiatur. Nah, itu SPPG aglomerasi yang melayani 1000 lebih ke atas ya. Nah, kami selalu menyampaikan kepada pengelola, kepala SPPG dan kepala gizi bahwa tolong berdayakan semua pangan yang kita gunakan adalah bersumber minimal dari desa, dari kecamatan dan dari Kabupaten Kolaka Timur. Nah, kita harapkan Pak Dewan, berjalannya BUMDes yang ada di desa itu mampu mengambil semua komoditi pertanian khususnya yang dibutuhkan oleh SPPG dengan pemanfaatan halaman pekarangan, pemanfaatan lahan kosong untuk menggunakan produk-produk yang ada di desa atau yang ada di BUMDes. Salah satu contohnya pepaya, pisang, ikan, telur, ayam pedaging, kemudian sayur-sayuran ya. Itu harus SPPG itu termasuk beras itu ambil di desa masing-masing atau di BUMDes. Nah, setelah itu kalau berdiri semua daripada Koperasi Merah Putih kita, BUMDes nanti kerjasama dengan Koperasi Merah Putih untuk nanti bagaimana SPPG ini supaya semua kelengkapan, baik tabungnya, baik bumbu-bumbunya dan sebagainya itu dari Koperasi Merah Putih. Jadi memang rantaiannya, tujuannya di MBG ini adalah bagaimana memberdayakan masyarakat desa dengan ada BUMDesnya.
Makanya BUMDes harus kreatif betul Pak, harus punya inovasi daripada pengurus-pengurus BUMDes untuk mampu ya menangkap pasar yang ada. Bayangkan Pak, ini SPPG aglomerasi hampir di atas 2.000 semua penerima manfaat yang harus mereka layani. Karena dari 27.000 tahun lalu yang kita layani sekarang naik menjadi 40.000. Belum lagi kalau SPPG terpencil ini kalau tidak dilayani oleh BUMDes, tidak dilayani oleh desa, di mana mereka bisa ambil pangan. Makanya kita wajibkan kepala desa kreatif, masyarakat kreatif. Ya, supaya nanti bisa betul-betul BUMDesnya jalan, menangkap peluang SPPG yang ada, dan apapun bentuknya pengelola SPPG itu harus memberdayakan pangan yang ada di sekitarnya. Itu yang kita sangat harapkan. Dan kemarin juga kita launching di Tirauta sudah sampaikan, tolong pengelolanya itu berkoordinasi dengan BUMDes yang ada, berkoordinasi dengan kelompok-kelompok tani yang ada di desa. Pepaya, semangka, sayur-sayuran jangan lagi mengambil dari luar kalau memang desa menyiapkan. Inilah kita harapkan semua pengurus BUMDes itu adalah inovatif, semua pengurus-pengurus Koperasi Merah Putih adalah inovatif, karena MBG ini adalah satu kesatuan cita daripada Bapak Presiden untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dan memberdayakan potensi daerah yang ada di masing-masing. Saya kira itu Pak Dewan, terima kasih banyak, dan kita betul-betul sejalan the next leader for Ketua Komisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.